شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sedikit-sedikit mau'izah hasanah yang saya pelajari dengan tema yaitu interkoneksi dakwah dengan tradisionalisme. Mengapa kita harus membahas ini, saudara-saudara sekalian? Karena tema dakwah Islam ini atau tema interkoneksi dakwah dengan tradisionalisme ini bisa menumbuhkan pengertian-pengertian yang ada di dalam diri kita, supaya bagaimana kita itu bisa mengetahui atau ingin masuk kepada lingkungan yang tradisinya itu kuat. Jadi interkoneksi dakwah dengan tradisionalisme ini sangat amatlah penting. Jadi supaya kita itu bisa masuk kepada budaya orang lain tanpa kita itu menghilangkan ajaran-ajaran murni atau ajaran-ajaran yang penting di dalam agama Islam. Hadirin rahimakumullah, dakwah itu sendiri itu tidak dilakukan di ruang yang kosong, akan tetapi ia selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, yang di tengah-tengah masyarakat itu pasti memiliki tradisi ataupun budaya yang sudah secara turun-temurun diturunkan dari nenek moyangnya. Jadi kita tidak bisa menghilangkan atau menghapus tradisi tersebut tanpa memahami interkoneksi dakwah dengan tradisionalisme ini. Kita tidak bisa menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam kita. Bahkan bisa jadi kita ditolak di dalam tradisi tersebut atau di dalam lingkungan masyarakat tersebut, karena kita tidak bisa masuk ke dalam dunianya, karena kita seolah-olah orang baru yang ingin menghapus tradisi yang ada di sana. Seperti yang kita ketahui para hadirin, dakwah sendiri adalah mengajak atau menyeru pada seseorang untuk ke jalan Allah, ke jalan yang benar dengan syariat agama Islam, yaitu dengan Al-Quran, dengan hadis, atau dengan ketentuan-ketentuan yang lain. Dan kita pahami kalau tradisionalisme ini atau tradisional ini adalah paham atau sikap dari masyarakat yang mempertahankan nilai-nilai budaya atau adat istiadat dan tradisi yang telah lama turun-temurun. Jadi tradisionalisme ini adalah sikap seseorang yang telah kekeh dengan tradisionalnya atau tradisi-tradisi yang sudah ada secara turun-temurun yang ada di tempatnya. Jadi apa interkoneksi dakwah dengan tradisionalisme ini? Itu proses yang menghubungkan ajaran Islam dengan tradisi masyarakat yang sudah ada secara harmonis. Maksudnya harmonis ini bagaimana, teman-teman? Jadi kita itu menyampaikan dakwah kita itu dengan secara terbuka. Jadi kita tidak ujuk-ujuk langsung ujuk-ujuk, hei kamu harus membaca ini, hei kamu harus mengikuti ajaran ini. Tidak seperti itu. Akan tetapi kita juga harus memahami tradisional yang ada di sana atau tradisi yang ada di sana, budaya yang ada di sana itu bagaimana sih. Habis itu adat istiadat yang ada di situ itu gimana sih. Nah, itu kita sebagai dai, bagaimana caranya masuk ke lingkungan tersebut. Lalu di dalam sebuah tradisi atau lingkungan yang memiliki tradisionalisme itu, kita juga harus menyampaikannya sesuai syariat agama Islam, seperti yang
dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabilika Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, nasihat yang baik, dan debat yang baik. Jadi maka dari itu kita sebagai dai itu harus memegang ketiga konsep ini, itu hikmah, mau'izah hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ketika tiga ini tersebut kita pegang, atau dari surat An-Nahl itu kita pegang, maka kita dalam mendakwah itu insya Allah pasti baik, atau insya Allah pasti memiliki jalan yang baik. Jadi dalam jalan-jalan yang baik atau dalam lingkungan masyarakat yang tradisionalisme itu, kita juga harus melihat faktor-faktornya. Kadang ada faktor yang positif untuk kita, kadang ada juga faktor yang negatif untuk kita. Di antaranya faktor yang positif yaitu adanya masyarakat itu adanya budaya lokal itu yang ramah. Maksud dari ramah ini bagaimana, Ustaz? Jadi budaya lokal yang ramah ini yang mau menerima kita, yang mau menerima ajaran kita dengan ramah, dengan sopan santun. Jadi kita masuknya itu lebih enak. Maksudnya masuk itu kita dalam mengajarkan ajaran agama Islam yang benar itu lebih enak. Lalu faktor selanjutnya yaitu kedekatan masyarakat terhadap tradisionalisme itu bagaimana? Maksudnya kayak kedekatannya dengan tradisional itu gimana? Misal kayak di tempat itu setiap hari Kamis atau setiap hari Jumat itu diadakan tahlil atau diba'ah. Nah, itu emosional masyarakat di sana dengan tahlil atau diba'ah itu gimana? Jadi kita tidak bisa mengubah hal tersebut. Jadi kita yang harus mengadaptasi dengan lingkungan tersebut dengan mengikuti tahlil dan diba'ah, lalu kita memasukkan ajaran-ajaran Islam kita. Jadi bagaimana privilege kita ini bisa baik di hadapan masyarakat. Jadi dakwah kita itu lebih baik dan lebih bisa diterima oleh masyarakat. Lalu kita harus mencari yang faktor itu, dari faktor yang positif, yaitu kita harus mencari figur itu yang dihormati. Atau biasanya ada salah satu ulama atau ustadz yang di sana itu yang lebih dihormati. Jadi kita harus menghormatinya juga, karena kita kan hitungannya masuk di dalam lingkungan itu. Lalu ada media yang efektif. Media yang efektif ini maksudnya gimana? Yaitu bagaimana cara kita memasukkan ajaran-ajaran Islam kita kepada masyarakat yang ada di sana itu dengan media yang efektif, seperti tembang atau wayang atau yang lainnya, seperti yang dilakukan oleh Wali Songo, oleh Sunan Kalijogo, yaitu dengan tembang lir-ilir. Bagaimana tembangnya? Kita nyanyikan bersama-sama. Lir-ilir, lir-ilir, tanduri sumilir, tak ijo royo-royo, tak senggur kemanten anyar, cah angon penek no blimbing kuwi nyulu penek no kanggo mbasuh toto tiro, kanggo mbasuh toto tiro, toto tiro kumitir peta ing pinggir tondo mono sumatono, kanggo sepuk mengko sore, kanggo sepuk mengko sore, mumpung mumpung jembar kalangane, ya surah iya. Jadi begitu ya para hadirin, para saudara. Kita dakwah dalam tradisionalisme itu harus
mengikuti atau bisa masuk ke dalam tradisionalismenya itu dengan menanamkan ajaran agama Islam itu secara harmoni, atau supaya kita itu tidak ditolak oleh masyarakat yang ada di sana. Lalu apa sih dampaknya Ustaz? Dampak dari tradisionalisme, interkoneksi dakwah dengan tradisionalisme apa Ustaz? Nah, kalau dampak positifnya yang bisa kita ambil dari interkoneksi dakwah dengan tradisionalisme ini, yaitu dakwah ini lebih mudah diterima. Jadi kita sebagai para dai itu lebih diterima karena kita itu tidak menghilangkan tradisi atau adat istiadat yang ada. Jadi apa yang kita sampaikan itu sesuai, lalu dakwah kita juga diterima. Masyarakat yang ada di sana memiliki perubahan. Perubahannya apa? Yaitu dengan menjalankan syariat-syariat agama Islam, yaitu seperti yang diajarkan oleh Wali Songo. Itu dari adat istiadat yang ada di sana. Adat istiadat yaitu misalnya kayak tumbal itu diganti dengan kita itu dengan melakukan tumpengan. Jadi kan kita di sana itu sudah menghilangkan adanya tumbal atau adanya budaya yang kurang di dalam ajaran Islam. Diajarkan dengan apa? Yaitu dengan tumpengan secara halal, dengan saling berputar, dengan membacakan syariat-syariat Islam atau asma-asma Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membacakan tahlil. Karena itu kita harus mencontoh para leluhur kita itu yang sudah mengajarkan ajaran Islam itu dengan benar, yaitu dengan memasukkannya dengan benar. Lalu menumbuhkan harmoni dan kerukunan. Jadi yang kita lakukan dakwah secara tradisionalisme ini yaitu bisa menumbuhkan kerukunan, hadirin. Menumbuhkan kerukunan itu bagaimana? Ya seperti kita misalnya kita melakukan tahlil berjamaah, rutin berjamaah atau dibaan berjamaah, kita secara tidak langsung kan menjalin tali ukhuwah yang ada di mereka. Mereka semakin, atau masyarakat itu semakin solid, semakin harmoni di dalamnya. Lalu dakwah interkoneksi dakwah dengan tradisionalisme ini dampak negatifnya itu juga parah juga, teman-teman. Jadi kita sebagai dai itu harus bisa menghindari dari dampak negatifnya itu, yaitu bisa menjadi syirik jika tidak diawasi. Maksud dari syirik ini gimana? Misal dari dakwah yang kita sampaikan itu jika tidak diawasi itu mereka bisa syirik. Misal kayak kita menyampaikan suatu hal, oh tokoh ini sangatlah bagus, oh tokoh ini sangatlah bagus. Jadi dari masyarakat ini bisa menjadi syirik atau bisa menjerumuskan ke hal yang negatif karena kita mengajarkan hal yang tidak baik. Jadi bisa jadi masyarakat ini fanatik terhadap tokoh ini. Jadi bisa jadi melunturkan ajaran-ajaran Islam yang ada, misal melunturkan adanya Allah Subhanahu wa taala dengan membanding-bandingkannya dengan melunturkan Nabi Muhammad SAW yang menjadi pemandu kita. Dan kita juga harus bisa masuk dengan sebaik-baiknya terhadap dakwah tradisional ini. Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sungguhnya aku turun ke bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi para hadirin jamaah rahimahullah, kita harus menyampaikannya dengan akhlak yang baik. Jika kita masuk dengan ajaran yang baik, maka kita juga diterima dengan masyarakat dengan baik. Maka dari itu para hadirin jamaah rahimahullah, kita harus selalu berusaha supaya bagaimana kita ini bisa masuk dalam lingkungan tradisionalnya atau adat istiadatnya itu yang kental itu kan. Jadi kita sebagai dai bagaimana kita mengajarkan hal yang positif, mengajarkan agama-agama Islam, mengajarkan syariat-syariat agama Islam dengan cara yang baik. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum